Sejumlah partai pengusung pasangan SBY Budiono mulai membahas pembagian jatah di kabinet. Bahkan PKS sudah mengisyaratkan akan meminta penambahan jatah. Pelaksanaan Pilpres 2009 sudah memasuki babak akhir. Hasilnya belum secara resmi diumumkan. Namun pasangan SBY Budiono hampir dipastikan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Parpol pengusung pasangan SBY Budiono pun mulai membahas jatah kursi di kabinet. PKS yang sejak awal menyatakan mendukung SBY sudah mengisyaratkan akan meminta jatah lebih dari 3 pos saat ini. Pasalnya dukungan PKS di parlemen bakal meningkat dari 45 menjadi 57 kursi. Namun Ketua Dewan Suro PKS yang juga Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan kewenangan untuk itu sepenuhnya ada di tangan Presiden. Apalagi Partai Golkar mengisyaratkan akan merapat ke Partai Demokrat. Tentang apakah mereka nanti akan diberi kursi atau tidak, itu sepenuhnya akan tergantung kepada Presiden terpilih. Karena Presidenlah yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa pembantu-pembantu beliau sebagai menteri-menterinya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menolak menyebutkan jatah menteri yang diminta. Namun menurutnya sekitar 10 kader PKB layak menjadi menteri. Soal nama-nama saya kira jajaran pengurus DPP paling tidak 10 orang siap semua itu. 10 orang. Yang ya silahkan dipilih gitu nanti. Ketua Umum DPP P3 Surya Dharma Ali juga menyatakan tidak menetapkan jatah menteri bagi partainya. Bahkan Surya Dharma pasrah jika jatah P3 berkurang apabila Golkar benar-benar merapat ke Partai Demokrat. Saya tidak akan menyebutkan jumlah, tidak akan menyebutkan jumlah, tetapi nanti akan ada pembicaraan secara intensif antara Pak SBY dengan Ketua Umum Partai. Itu akan ada pembicaraan yang intensif. Dan kan kita bukan sekedar menitipkan orang untuk partisipasi di dalam kabinet, tetapi juga kita menitipkan program-program yang kiranya bisa dilaksanakan oleh pemerintahan yang akan datang. Parpol pengusung SBY memang belum secara terbuka menyebutkan jatah mereka. Namun santer diberitakan sejumlah parpol telah mengincar posisi strategis seperti Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional. Peta ini baru akan jelas setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil Pilpres. SBY sendiri dikabarkan akan memberikan kepastian mengenai komposisi kabinet pada 20 Juli mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Kecurangan pada pemilu presiden di sejumlah daerah kembali terungkap. Di Rokan Hulu Riau, tim sukses Mega Prabowo melaporkan petugas KPPS yang kedapatan mencontreng semua sisa surat suara ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu. Sementara di Binjai, Sumatera Utara, Panwaslu kembali menemukan puluhan pemilih di bawah umur. Laporan adanya kecurangan pada pemilu presiden lalu terus bermunculan di berbagai daerah. Di Rokan Hulu Riau, tim sukses Megawati Prabowo melaporkan salah seorang petugas KPPS di Desa Lenggadai, Rokan Hulu, ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu. Laporan ini berkaitan dengan dicontrengnya semua sisa surat suara oleh oknum petugas KPPS bernama Anis tersebut. Menurut saksi dari tim sukses Mega Pro di TPS 03, petugas KPPS tersebut mengambil semua sisa surat suara yang ada dan masuk ke bilik suara lalu mencontrengnya untuk salah satu pasangan capres-cawapres. Aksi ini sempat memicu protes, namun petugas KPPS lainnya tidak menggubris sama sekali. TPS satu yang bernama Anis masuk dalam TPS mencontreng lebih dari satu lah surat suara, dikasihkan pada saudara Saparudin, memasukkan ke dalam kotak sepengetahuan Ketua KPPS. Terus Ketua KPPS sendiri tahu nggak? Tahu, dia berada di tempat. Sementara itu di kota Binjai, Sumatera Utara, Panwaslu kembali menemukan pemilih di bawah umur pada pemilu presiden lalu. Sehingga jumlah pemilih di bawah umur yang ditemukan bertambah dari 69 orang menjadi 95 orang pemilih. Anggota Panwaslu Kota Binjai yang membindangi data dan pelaporan, Ali Solihin mengatakan, temuan mereka kali ini sudah final. Selanjutnya mereka akan mengirimkan laporan temuan ini ke KPU Kota Binjai dan akan diteruskan ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Pusat. Tony Hidayat, Endang Junaidi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.